Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel Arumojo Pancen UY. Di pagi yang sedikit mendung ini, kita dari SD Negeri 2 Mojarum mengadakan kegiatan outing kelas ke Kota Blitar. Kegiatan ini tentunya diawali dengan pemberangkatan peserta dari lingkungan SD Negeri 2 Mojarum, dan dalam kegiatan ini kita juga bekerja sama dengan wali murid untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan pada hari ini. Jamaah, woi jamaah, ora tau nonton TV ngono iki. Alhamdulillah. Sadurunge budal, mari bersama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan mulai berangkat melakukan aktivitas di sana dan sampai kembali lagi ke rumah masing-masing. Al-Fatihah. Tujuan pertama kita adalah Candi Penataran. Candi Penataran adalah sebuah candi berlatar belakang Hindu yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, tepatnya di lereng barat daya Gunung Kelut di sebelah utara Blitar dengan jarak tempuh dari pusat kota kurang lebih 12 km. Komplek candi ini merupakan yang terbesar di Jawa Timur. Saat memasuki kawasan Candi Penataran ini, langsung disambut oleh dua arca Dwarapala sebagai penjaga pintu. Dan menurut informasi dari warga sekitar, candi ini masih digunakan oleh salah satu umat beragama di Indonesia untuk melaksanakan peribadatan. Tujuan selanjutnya adalah Istana Gebang. Istana Gebang atau Dalem Gebang dulunya merupakan rumah kedua orang tua Bung Karno, sang tokoh proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Ada yang tahu lahirnya Bung Karno di kota mana? Di kota Blitar. Salah teman-teman, Bung Karno lahirnya di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Nah, di sini ada lukisan yang pakai belangkon ini. Ini ayahnya Bung Karno, namanya Raden Sukemi Sosrodihardjo. Siapa? Raden Sukemi Sosrodihardjo. Ini dari Tulungagung, teman-teman rumahnya. Tulungagung, Kepatihan tepatnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan yang cantik pakai kacamata itu ibunya Bung Karno. Nah, ini lebih panjang lagi namanya Ibu Ida Ayu Nyomantrai Sariben. Nah, ini dari Pulau Bali. Yang belum banyak orang tahu, Bung Karno dua bersaudara, punya satu kakak perempuan. Kita lihat di atas pintu ini. Ini kakaknya Bung Karno, 3 tahun lebih tua. Namanya Ibu Sukarnini. Kalau di Blitar itu terkenal dengan nama Ibu Wardoyo karena suaminya Bapak Wardoyo. Nah, teman-teman, kenapa kok bisa tinggal di kota Blitar? Nah, ayahnya ini bekerja sebagai mantri guru, sekarang tuh SMA 1. Akhirnya 1917 memboyong keluarganya untuk ke kota Blitar dan membeli rumah induk ini. Rumah ini sudah ada sejak tahun 1884. Jadi sudah 141 tahun untuk usia
usia rumah ini. Dibangun oleh orang Belanda namanya Christian Forte. Nah, kenapa Pak bisa disebut Istana Gebang? Karena ini rumah presiden pada waktu dulu kan, kalau bukan mau pulang ke Blitar pasti ada iring-iringan ya, karena masyarakat akhirnya menyebutnya ini adalah istana. Kebetulan ini berada di dusun Gebang, akhirnya jadilah ini Istana Gebang kita kenal sampai sekarang ini. Istana Gebang yang terletak di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Bendonggerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, merupakan kediaman masa lalu dari Bung Karno, Presiden pertama Indonesia ketika beliau masih muda. Rumah ini juga sekitar 2 km dari makam Soekarno. Istana ini dibangun pada tahun 1884 bersamaan dengan pembangunan stasiun kereta api Blitar. Di samping itu, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat di mana Soekarno dan para tokoh bangsawan pada masa itu sering berdiskusi dan merumuskan ideologi yang kemudian menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ke sini, ini ada meja panjang, ini meja teras santai. Ini pernah digunakan Bung Karno dengan pahlawan Supriyadi membicarakan pemberontakan peta. Nah, kita masuk ke dalam sini, ini ada ruang makannya, monggo belok kiri. Ini ruang makan khusus keluarganya Bung Karno, teman-teman. Kalau belakang ini lantai sama atapnya masih orisinil, masih original, masih asli. Nah, teman-teman yang baru ke bagian belakang ada meja teras santai, bagian dalam ada ruang makan. Nah, di sebelah ruang makan ini ada gudang. Kita lihat dari luar saja karena ruangannya cukup sempit. Ini ada perabot dapur sama barang-barang kuno peninggalan keluarga. Balai kesenian di sebelah itu biasa untuk menyambut Bung Karno kalau pulang ke Blitar. Ini ada fotonya. Jadi pagarnya juga masih sama. Nih. Ada lukisan Bung Karno memakai pakaian adat Bali, ini dari seniman kemarin waktu haul. Nah, kita lanjut di belakang ini ada sumur tua, teman-teman. Sumur tua ini belum pernah kekeringan dari tahun 1884 sejak dibangunnya rumah ini. Kedalamannya kurang lebih 30 meter. Jadi dulu pasti pakai timba, terus airnya dimasukkan ke kamar mandi pertama di belakang. Jadi kamar mandinya di belakang sini. Nah, kita lanjut. Ini ada ruang makan. Ini ruang makan ini dapurnya, mohon maaf, ini dapur dalam. Ini masih difungsikan untuk karyawan. Nah, itu kita belok kiri. Setelah dapur, nanti teman-teman bisa pakai lagi sepatu sendalnya. Di tengok sebelah kanan ada dapur kotor pakai kayu bakar. Di sebelah kiri ada kamar mandi pertama di rumah ini. Nah, teman-teman, nanti tas merah dikembalikan di depan kamar mandi pertama di belakang. Bangunan ini bukan hanya memiliki nilai historis sebagai situs bersejarah, tetapi juga menjadi titik penting dalam perjalanan pemikiran politik dan perjuangan nasional Indonesia. Dari pertemuan dan diskusi di rumah ini, ide-ide penting untuk membentuk bangsa dan negara Indonesia mulai terbentuk, menciptakan fondasi yang kuat bagi perjuangan kemerdekaan bangsa. Seperti itulah kegiatan Outing Class pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan yang akan datang bisa lebih seru, lebih meriah, dan tentunya lebih mengedukasi lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.